ketemu lagi dengan kami, kakak-kakak pembina Top Kids, yang pastinya yang ganteng dan yang cantik. Nah, kita mau kenalan dulu nih, ya. Saya Kak Haposan. Saya Kak Fani. Hari ini kita mau ngapain sih Kak Posan? Wah, hari ini adik-adik kita mau bercerita, Kak Fani. Bercerita tentang Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, kita mau bercerita Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus itu, tapi tunggu dulu, sebentar. Aku mau tanya nih, adik-adik masih ada yang inget gak? Kakak Fani masih inget gak? Cerita yang bulan lalu temanya tentang apa sih? Apa ya? Kira-kira adik-adik tahu nggak cerita tentang apa? Oke, aku bantu ya. Oke. Ceritanya itu tentang kasih terbesar. Oh iya, benar-benar. Iya, adik-adik pastinya nggak lupa kan tentang kasih yang terbesar. Kasih yang terbesar adalah kasih di mana Tuhan Yesus mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita, Kak Fani. Nah, adik-adik pastinya kalian tidak akan lupa hal yang itu. Nah, teman-teman, Kak Posan juga punya contoh lain. Di sini Kak Posan punya sebuah gelas yang pastinya gelas air putih dan bersih. Bersih nggak sih, Kak Fani? Bersih banget. Bersih ya. Nah, gelas ini kita anggap adalah gambaran seperti Adam dan Hawa yang baru pertama kali diciptakan oleh Tuhan Yesus. Ya, pada waktu itu Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan, ya, dalam berwujud tidak berdosa. Nah, dalam lambat tahun, ya, manusia berbuat dosa. Ya, kira-kira ada yang tahu nggak dosa-dosa yang sering dilakukan manusia itu apa sih? Ya, kenakalan, berbuat nakal, melawan orang tua, apalagi Kak Fani? Berantem, apalagi ya? Nyontek, apalagi adik-adik? Suka ngomong kotor. Suka ngomong jorok lah ya. Oke, masih banyak lagi pastinya. Dan akhirnya, ya, hati yang tadi bersih jadi kotor nih. Ya, kotor, ya, masuk dosa-dosa itu ke dalam hati kita. Ini adalah gambar hati kita yang suka berbuat dosa, adik-adik. Ya, nah, bisa nggak sih kita melakukan untuk menghapus dosa kita sendiri? Aku coba ya. Bisa hapus gak ya? Oh, nggak bisa. Jangan-jangan tanganku nggak bisa nih. Coba tangan Kak Fani bisa nggak ya menghapus? Coba. Nggak bisa juga nih Bang Posan. Wah, nggak bisa ya. Berarti aku nggak bisa. Kak Fani nggak bisa. Bapak pendeta pastinya nggak bisa. Ya, dokter, profesor tidak bisa menghapus dosa-dosa dia sendiri. Ya, tapi Kak Fani ada kabar baik loh. Ada kabar baik bahwa ada Tuhan Yesus, pribadi Tuhan Yesus yang bisa menyucikan dosa-dosa kita. Ya, Tuhan Yesus yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, coba perhatikan adik-adik. Ini pribadi Tuhan Yesus nih. Ini hati kita. Ketika Tuhan Yesus kita undang masuk ke dalam hati kita, apa yang terjadi? Kita lihat. Wow, amazing ya. Bersih. Artinya Tuhan Yesus bisa menyucikan dosa-dosa kita. Lihat Kak Fani. Ya, dosanya jadi bersih karena ada suatu sosok yang bisa menyucikan dosa-dosa kita. Itu Kak Fani. Ya, jadi adik-adik, jika adik-adik setia kepada Tuhan, pastinya dosa-dosa kalian pasti diampuni oleh Tuhan. Dan ada lagi nih, satu lagi nih Kak Fani. Apa lagi Bang Posan? Nah, aku punya alat peraga lagi nih. Nah, ini tadi gambaran adalah anak yang tadi menerima Tuhan Yesus nih. Nih, bersih ya. Artinya dia sudah mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hatinya, ya. Tetapi dosa si iblis nggak mau tinggal diam nih adik-adik. Ya, Kak Fani, dia nggak mau tinggal diam. Dia selalu kejar nih anak Tuhan Yesus ya. Ya, akhirnya si dosa ini mau coba masuk ke dalam hati si anak kecil ini.
ya kita lihat ya, dia dosa ini masuk ke dalam pribadi anak kecil ini, apa yang terjadi? Wow, rupanya tidak ada perubahan. Dosa yang kotor aja bisa jadi bersih lagi. Wow, hebat ya. Artinya kalau Tuhan Yesus tinggal di hati kita, ya Tuhan Yesus menyucikan semua dosa-dosa. Walaupun si iblis tetap mengejar, yang membuat dosa-dosa tetap untuk kita ambil, tetapi Tuhan Yesus tidak tinggal diam, yang menyucikan seluruh dosa-dosa kita, ya sehingga kita tetap bersih hati kita. Nah, seperti itu Kak Fani. Jadi hari ini kita belajar untuk mencintai firman Tuhan, mencintai Tuhan Yesus, untuk kita terima di hati kita dengan sungguh-sungguh. Oke, sampai jumpa. Inilah setiap cerita yang kami bawakan dari Kak Haposan dan Kak Fani. Kami mau unjuk pergi dan juga sama supaya adik-adik itu di rumah tetap stay ya, jaga kesehatannya di rumah ya, tidak kemana-mana. Pada saat ini kan lagi banyak virus nih, ya udah tinggal di rumah aja adik-adik ya, tetapi tetap semangat untuk membaca firman Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan ya. Oke, sampai sini aja. Kita berjumpa kembali nanti ke depan ya. Oke, kita akan berjumpa di ibadah kita berikutnya. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah.